sahabat semua, perkenalkan nama saya Rena. Saya adalah train attendant dari LRT Jabodebek. Apakah kalian tahu bagaimana LRT Jabodebek beroperasi? LRT Jabodebek beroperasi dengan siklus yang sama setiap harinya. Sebelum lebih jauh, kalian perlu tahu bahwa LRT Jabodebek adalah kereta metro dengan teknologi paling maju di Indonesia saat ini. LRT Jabodebek menggunakan DTO atau Driverless Train Operation dengan standar IEC, di mana kereta beroperasi secara otomatis tanpa masinis. Peran masinis diambil alih oleh sistem otomatis dan tidak dibutuhkan orang untuk melakukan supervisi jalannya kereta maupun untuk menghindari tabrakan. Karena beroperasi otomatis, panel dashboard di kabin kereta selalu tertutup dan terkunci dalam operasi nominal. Kru kereta yang disebut train attendant hanya bertugas untuk berkomunikasi dengan OCC melalui radio trunking dan kepada penumpang melalui radio intercom jika dia sedang berada di bagian ujung kereta. Setiap hari, siklus operasi nominal LRT akan selalu sama dan kembali mengulang di hari berikutnya. Sebelum memulai pelayanan, hari akan dimulai dengan perawatan. Dilakukan antara pukul 11 malam hingga 4 pagi. Terdapat 3 jenis pemeliharaan, yaitu pemeliharaan di stasiun, pemeliharaan di mainline dan depot, dan pemeliharaan rolling stock. Perawatan stasiun, mainline dan depot harus direncanakan seminggu sebelumnya oleh maintenance unit dan dikoordinasikan kepada OCC. Sedangkan pemeliharaan rolling stock dilakukan setiap hari atau daily check. Selanjutnya, OCC akan mengotorisasikan akses jalur dan pengaturan pemeliharaan kepada maintenance unit tersebut. Pengukuran parameter track mainline dilakukan setiap 6 bulan sekali selama 2 hari oleh Maintenance Vehicle atau MV. Sebelum pengukuran, kereta stabling di jalur Maintenance Vehicle akan dipindahkan terlebih dahulu. Dan kemudian Maintenance Vehicle dapat bergerak di jalur yang sudah ditentukan. Saat morning start up, semua kereta masih dalam keadaan sleep. Kereta akan aktif oleh ATS atau oleh train attendant. Setelah kereta aktif, maka dilakukan pemeriksaan oleh peralatan onboard dan mengaktifkan departure blocking in FEM untuk mencegah kereta berangkat tanpa train attendant di dalamnya. Kereta pun siap untuk beroperasi sesuai timetable. Untuk memastikan keselamatan, kereta yang stabling di mainline akan melakukan line sweeping untuk memastikan jalur kereta bebas dari halangan. Kemudian, kereta-kereta tersebut akan diposisikan pada stasiun awal dan platformnya masing-masing sesuai dengan timetable. Sebelum stasiun dibuka, station officer akan memastikan kesiapan stasiun. Kemudian, station officer akan berkoordinasi dengan OCC. Setelah diizinkan, maka stasiun dapat memulai layanan komersial. Dari total 28 kereta, terdapat 27 kereta yang dapat beroperasi dan 1 kereta cadangan. Ada 19 kereta distablingkan di depot dan 8 kereta distablingkan di mainline. Selanjutnya adalah tahapan insertion of train. Kereta telah aktif atau wake up dan OCC mengkonfirmasikan train attendant berada di dalamnya. Sesuai timetable, kereta akan bergerak menuju ke reception track dan diberikan nomor layanan. Hingga selanjutnya menuju ke stasiun yang telah ditentukan untuk memulai layanan komersial. Berbeda dengan depot, kereta yang distablingkan di mainline akan secara otomatis akan diberikan nomor layanan oleh OCC ATS. Saat beroperasi, semua berjalan otomatis. Tiba di stasiun, pintu kereta dan PSD terbuka otomatis. Sebelum menutup, PIDS dan pengumuman suara akan menginfokan bahwa kereta akan segera berangkat. Kemudian, pintu kereta dan PSD akan tertutup otomatis dan kereta kembali berjalan. Jika dalam perjalanan terdapat halangan, misalkan karena ada kereta lain di depannya, maka sistem kontrol kereta akan memerintahkan berhenti sebelum mencapai halangan tersebut. Sedangkan, jika kereta melewati area tanpa tegangan, sistem akan memerintahkan kereta meluncur tanpa daya traksi untuk melewati area tersebut.
PIDS di stasiun akan selalu menampilkan destinasi dan jam kedatangan kereta berikutnya. Jika kereta mendekati stasiun, announcement kereta akan menyebutkan nama stasiun dan sisi pintu mana yang akan dibuka. Jika stasiunnya adalah stasiun akhir, disebutkan juga bahwa ini adalah pemberhentian terakhir. Saat kereta tiba di stasiun, pintu kereta dan PSD akan dibuka selama waktu yang ditentukan, kemudian menutup dan kereta melanjutkan perjalanan. Apabila kereta telah sampai di stasiun akhir, kereta akan melakukan turnaround agar dapat memulai kembali perjalanan. Terdapat dua cara untuk melakukan turnaround, yaitu long turnaround, di mana kereta akan berhenti di platform kedatangan untuk menurunkan penumpang dulu. Kemudian, kereta akan bergerak ke arah turnout di depannya untuk berpindah jalur, lalu bergerak ke platform arah sebaliknya. Untuk short turnaround, kereta terus bergerak menuju turnout ujung dan berpindah jalur kembali ke arah sebaliknya, sehingga penumpang akan turun dan naik di platform yang sama. Lalu terdapat pula peak and off-peak hours, dengan perbedaan di jumlah kereta yang dioperasikan. Pada saat peak hours, jumlah kereta yang beroperasi lebih banyak. Sedangkan saat off-peak hours, kereta dikurangi untuk menghemat biaya listrik dan perawatan rolling stock. Selesai beroperasi, train attendant akan memastikan bahwa semua penumpang sudah keluar dari kereta dan melaporkan ke OCC agar kereta diarahkan kembali ke depot. Kereta akan melewati depot reception track, nomor layanannya akan dihapus dan menuju ke posisi stablingnya masing-masing. Untuk kereta yang stablingnya di mainline, kereta akan secara otomatis diarahkan ke stasiunnya dan nomor layanannya akan dihapus. Selesai operasi, petugas harus melakukan pemeriksaan stasiun sesuai dengan prosedur sebagai berikut. Petugas harus memastikan tidak ada lagi penumpang di area stasiun. Menutup pintu stasiun, kecuali stasiun yang akan menjadi titik awal pekerjaan maintenance. Berkoordinasi dengan OCC untuk mematikan peralatan yang tidak dibutuhkan. Kereta kembali ke stabling area bersama dengan train attendant di dalamnya. OCC akan memverifikasi hanya ada satu kereta di setiap jalur stabling. Apabila kondisi ini terpenuhi, kereta dapat diubah menjadi sleep mode secara otomatis oleh ATS atau secara manual oleh train attendant yang ada di dalam kereta. Demikian siklus operasi ini akan selalu berulang setiap harinya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya. LRT Jabodebek, Smart Travel, Live Better!